semangat ini. Semangat. Habis. Oke. Karena kita sudah nonton timnas yang luar biasa kan. Luar biasa. Pertama lawan Kamboja berapa sih ya? 2-1 terus lawan Brunei Darussalam 7-0. Wow. Waduh, tapi itu yang meskipun timnas menang, tapi Hansa Muyama ini kena kritik netizen ini. Ya, karena di depan gawang. Di depan gawang dia Iya, pemain gua ini pemain jadi gua. ini gawang, ini gawang, dia di sini, bola ke sini. Kayaknya masalah pribadi. Semangat gitu banget ya. ngomongin kesalahan Iya. anak Persija. Masalah ini. Si CR juga pernah gitu waktu di Inggris dulu. Iya. Itu kan gawang kosong sama sekali. Itu. Kalau CR gimana kalau salah gitu? Saya kebetulan nggak ngelihat. Jadi ya masih ada. Kan namanya tugas seorang bek harus menyapu bersih di depan gawang. Makanya Itu disapu dia. bersih. Itu dia. Ya, manusia salah dan lupa lah. Apapun yang kita apresiasi kan. Terima kasih ya. Terima kasih Hansamu. Terima kasih. Terima kasih para pemain timnas Betul. yang berjuang. Terima kasih juga Sintayong. Sintayong, Konsisten ya sampai Ya. final, sampai juara kalau Amin. Kayak kemarin tiba-tiba udah harapkan kita tinggi, tahu-tahu kita dijatuhkan. Kan paling Iya. sakit gitu kan ya. Kita udah berharap Sedih, tinggi, sedih. ternyata jatuh, akhirnya sakit sekali. Tapi Sintayong juga sempat nggak memasang target gitu coach. Karena yang sebelumnya ya. Waktu pertandingan pertama lawan Kamboja, karena mungkin ya track record sebelumnya Indonesia ibaratnya harusnya mendapat skor yang lebih tinggi, lebih besar lah, lebih besar melawan Kamboja. Nah ini waktu pas pertandingan perdana Indonesia hanya menang di tipis banget 2-1. Jadi Sintayong nggak muluk-muluk, akhirnya ya semaksimal mungkin lah Penting gitu kan. 3 poin. Betul, Yes, gitu. yes. Nah, cuman waktu pas pertandingan yang kedua di fase grup ya coach ini ya, fase grup Indonesia ternyata ngebantai Brunei yang harusnya 8-0 jadi cuma Lebih 7-0. mungkin 10-0 Ya, bisa. lah. Apa mungkin harusnya emang gak usah dikasih tekanan ya? Ya. Kasih. Ya sebelum lanjut ke Oke. tema, nih kita mau baca-bacain komen dari video-video sebelumnya ya. Ini yang dari kita pernah bikin Haaland versus Mbappe karena kayak Ronaldo Messi kan kayak udah menjelang akhir lah. Ya. Nih Udah habis sih sebenarnya, Pak. kita bikin Haaland versus Mbappe nih, dua striker muda, sama-sama monster juga di liganya masing-masing. The next star-nya CR sama Messi kayaknya. Ya itu dia. Oh iya sama loh itu loh, Messi kidal, Haaland kan kidal Iya. kan? Iya. Si Mbappe kanan. Kidal tahu nggak artinya? Kiri. Dari lahir, Iya. kiri dalam. Nah ini ada komentar nih, Haaland timnasnya aduh rada-rada kurang katanya, Kata siapa itu? kurang dukung. Mau dibacain aja yang namanya Cahya Iman Firmansyah nih ya. Ya. Pindah aja ke Inggris katanya. Ya, menurut Bro Cahya Iman. Sedap bro Iya. Apa katanya? Makin bro. Kan merah. Oh iya. Apa katanya? Ya, Haaland pindah ke Inggris aja deh, ke Inggris aja katanya. Ya, Norway karena kayaknya kurang kurang Norwegia kan untuk ke Pildunnya nanti ya. track recordnya bukan negara utama di sepak bola Betul. Eropa, apalagi dunia Eropa aja bukan negara utama. Gue pikir Swedia dia. Bukan, Swedia itu udah Lord. Iya. Iya, Lord. Siapa lagi? Terus ada juga dari Budi, tidak akan seru karena berbeda liga dan Norwegia levelnya jauh di bawah Prancis ya memang. Ya, untuk liganya ya. Tapi itu kan juga monster-monster juga kan, predator-predator juga kan. Alam gitu-gitu gila juga. Kemudian ada lanjutan lagi nih, ada Date Bayo. Date Bayo. Kalau mau seru, Mbappe harus pindah ke Inggris. Nah, Kayak di Liga Inggris ya. Lebih kompetitif lah. Lebih kompetitif, terus ini juga langsung head to head. Betul. Dengan syarat tidak satu klub. Oh Iya iya. kan? Bisa Ke si MU Haaland, lah. ya ke MU MU. bisa. Si Haaland kan dari City tuh, jadi head to headnya langsung oh ya, karena kan kalau misal dihitung di liga yang berbeda kan jadi parameternya beda lagi. Betul sekali. Iya, paling harusnya di champion ya. Betul. Ya. Kemudian ada balasan dari Lagi Lugeng yang rajin banget itu ngebalas komentar. Cocoknya di Madrid, di Mbappe. Kalau Wede. di Inggris, siapa yang bisa nebus? Madrid masih bisa segunung duitnya. Kayak Betul, gitu. betul. Kata Lagi Lugeng nih Ya, ya. kan Ada masuk akal ya, ya. masuk Masuk akal. akal. Lo kan MU sekarang kemarin gara-gara si CR berulah sahamnya drop, Turun, iya. turun kan repot lagi gara-gara gitu. Emang Jangan CR Ronaldo. ada produk minuman digeser, Iya. itu langsung drop. Gila. Apalagi Dibilang bikin Nama seorang CR. Dalaman-dalamannya Asik. habis. Asik. Segitu berpengaruhnya Eh, Cristiano Ronaldo. Makanya sekarang CR
di klub-klub Eropa nggak ditampung, Iya. makanya akhirnya ke Iya. Arab. Nah, terus dibalas lagi nih komentar Ragil Lugeng nih Wah. sama Muhammad Toat. Muhammad Toat. Toat. Ini dia taat untuk beri komentar kan. Nah, Mbappe harus di Madrid, Haaland harus di Barca. El Clasico lagi. Mbappe di Madrid, Haaland Haaland di Barca. Barca. Wah ini, ya itu tadi kita bilang harusnya memang di satu liga yang sama untuk head to head langsung Betul. sama. Kayak dulu CR sama Messi kan di head to head Iya. di satu liga yang sama kan. Iya betul. Tapi Iya. masalahnya CR sama Messi bagus mana? Ya CR lah kemana-mana. Messi itu belum pernah main di Liga Inggris loh. Gitu. Gitu. Salah satu kurangnya itu Messi itu mungkin kalau misalkan dia bisa bermain di klub Inggris, dia melengkapi maksudnya itu trofinya Bertahan lah, gitu lah, trofinya bertahan di gitu Liga kan ya. Inggris. Yang maksudnya itu liganya Liga ketat. ketat gitu kan ya. Terus dari mulai tim yang paling bawah sampai yang paling atas itu bisa saling mengalahkan gitu. Beda sama halnya dengan di Ligue 1 gitu kan, Spanyol, Prancis, La Liga, Spanyol, terus Bundesliga, Jerman. Itu kan liganya kayak liga Itu-itu petani lah aja. gitu kan. Maksudnya itu aja yang main. Kalau misalkan Messi belum tentu gitu kan bisa meraih juara Premier League. Belum di tackle back Italia. Belum. CR udah ya? Udah dong, Oh iya, Ronaldo CR itu semua. udah teruji, Udah goatnya teruji itu udah juga. teruji, goatnya itu udah teruji. Berarti kalau kita pakai istilah Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa, Ronaldo adalah ikon sepak bola, nggak cocok ya? Kurang. Kurang ya? Kurang ya. Jadi dibalik? Dibalik harusnya. Ronaldo pemain terbaik sepanjang Betul masa, sekali. Messi ikon sepak bola. Ikon sepak bola. Betul sekali seperti Nah, itu coach. Ini masalah pribadi lah. Kayaknya. Ya, Berat kayaknya. Nih kita lanjut ke video yang kita bikin konten sebelumnya ini ya. apa gitu? Yang awal-awal Timnas. Ini ada Indonesia udah 20 tahun cuma kali maksud lo ya. Siagian. Astagfirullah, nggak ada lagi. Gas lagi. Nih Mas Siagian. Mas Siagian aneh banget ya. Jadi gitu Siagian. katanya 20 tahun cupa sama negara gua lupa apa maksud. Kemana sih lo? Cuma kayaknya. Cuma. Udahlah, langsung ke Cuma lawan negara ASEAN. Betul. Oh gitu ya itu. Gua gak bisa juara ya. Ya lu tanya deh tuh ke PSSI yang kalau sekarang Sintayong ya. Kita kemarin udah bahas tuh, maksudnya kita udah puasa 31 tahun kan. Betul. 31 tahun nggak juara-juara juga. 6 Ya, kali masuk final. tuh Kita Pak- sama-sama sedih bro Siagian. Ya, Bro Pak Siagian. PSSI, bapak-bapak yang di PSSI Iya. itu keluhan juga datang dari netizen tuh, pada mempertanyakan. Nggak cuma kita, semua mempertanyakan. Ya. Betul. Ada lagi dari komentar dari akun kembar Benz yang nggak ada fotonya. Katanya apaan bro? Lu yang apaan? Hanya dong. Nah, dia mengomentari teman saya nih. Ada Abu Mansur. Coach kita di komentar nih. Apa? Kaki yang pendek tuh memang cenderung mau ngangkat? Oh iya. Ngangkat terus memang coach kita. Justru karena ini kepanjangan kakinya. Kalau kalian mau tahu ya, paling panjang kakinya dari kami-kami ini. Ada aja. Ada aja. Nah, ini yang ada. Yang komentar di video itu tuh, yang Messi versus Ronaldo tuh. Ini. God. Gak ada kata selesai, kata gua dua-duanya God, kata lagi setia udah. kasih kayak gitu kan. Itu kata dia. Kata dia. Kalau kata Asep Smoke, Asep Smoke itu tetap CR. CR. Ronaldo sentris Anda. kayaknya. Karena Ronaldo itu ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Ronaldo itu jadi kiblat para pemain sepak bola guys, gitu kan ya. Maksudnya itu dia bukan, kalau Messi katanya itu ada kelainan genetik yang bisa membuat dia jago bermain bola gitu kan. Tapi kalau Ronaldo itu bakatnya itu diasah gitu kan ya, dengan kerja keras akhirnya dia menjadi pemain Ibaratnya yang seperti Ronaldo ini. tuh kayak Goku lah ibaratnya. Jadi Iya, latihan terus, betul latihan lah, terus, latihan seperti itu. terus. Jadi ibaratnya lo kalau punya pisau dia makin sering diasah makin tajam. Kalau Messi udah dari lahirnya udah tajam, mungkin seperti itu. Kita langsung ke Sijer Messi memang layak digelarkan dewa sepak bola dunia. Dewa dari mana? Waduh. Kan itu pendapatnya dia. Oh iya, pendapat siapa sih? Harus Messi? di counter. Pendapatnya dia di counter. Iya, Berarti bukan dewa sepak bola. Bukan, ikon sepak bola kan buat tadi lebih tepat. Kalau legenda sepak bola ya tetap Cristiano Ronaldo. Gue ngejagoin BP aja lah. Gua. Selanjutnya ada Adex tuh, keduanya terbaik katanya gitu kan, dan pasti ada yang lebih komplit antara keduanya. Saya pilih Messi karena dia adalah pemain dengan kemampuan komplit, raja asis,
raja gol, raja dribbling dan lain-lain. Jika dilihat lebih banyak assist di antara semua sepak bola, Bacanya maka geter Messi bibirnya. orangnya katanya gitu Ya, kan. bener nggak itu? Nggak ikhlas. Statistik loh, ini kita bicara statistik loh. Nggak Statistik ikhlas. nggak bisa dibohongin loh. Naik kelas nih. Iya sih, kalau menurut gua Ronaldo itu lebih dari 450 gol. Kalau Messi berapa coach itu? Kan lebih sama, cuma masalahnya adalah kan ini Messi sama Ronaldo belum pensiun, artinya masih Ya, punya peluang untuk nambah gol lagi kan. Betul sekali. Ya tetap Ronaldo masih lebih unggul sih. Ya. Dari sisi gol Ronaldo lebih unggul ya. Mana si Mas Dedek? Ronaldo masih lebih unggul ya. Gitu kan ya. Siapa lagi? Selanjutnya ada siapa? Agus Rianto CPP. Ada. Tidak perlu didebatkan, semua terbaik. Yang nggak baik Iya. itu netizen yang selalu membesar-besarkan berita. Iya, biasa. Gitu. Seperti Apa yang itu tadi. namanya? Ampun suhu. Iya, suhu Agus. Ya. Suhu Agus Emang Rianto di antara CPP. netizen yang perang selalu ada netizen yang pengen bijak. Betul sekali ya. Dia nggak mau jadi itu dia. Nggak mau pro. Dia realistis, Ya, kan realistis. kalau misal baik atau buruk hal-hal yang ada parameternya kan jatuhnya subjektif kan. Ya. Misal ini cantik apa jelek ya kan subjektif Ya, aja. betul sekali. Tapi bahwa itu cewek atau cowok kan mutlak. Betul. Nah, Lanjut soalnya, coy, kita ke tema kita ke tema nih, pembahasan antara Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Via. Iya. Piala AFF 2022. Jadi di Indonesia di Via apa ini? KPP. Ini udah banyak nih statistiknya. Udah main 2 kali ya? Ini udah Betul. main 2 kali dan menang 2 kali juga. Jadi shot on target Indonesia ada 7, Kamboja ada 2. Kita bahas Indonesia Kamboja dulu. Betul. Indonesia Kamboja tadi ya. Shot on targetnya. Laga pertama itu kan? Ya. Betul. Di 7, Kamboja cuma 2. Kamboja Aduh, 2-7 banding 2 oh ya oke. Sangat tidak imbang. Ya, Shots off oke sih, target. oke, shot on targetnya oke, cuman finishingnya kurang coach. Ya. Itu kan Kamboja lebih maksimal, shot on targetnya berapa? Dua. Dan jadi gol 1. Yes. Ya. Gitu 50% ya? kan. 50% itu Yes, coach. yes. Shot off target Indonesia ada 8, Kamboja 1. Itulah. Mablang. Mablang. Nabret. Ngabret. Mabret. Nah, tapi di ball position kita menang tipis nih. Di Indonesia itu ada 54%, di Kamboja 46. Dan pelatih Kamboja ini, Keisuke Honda, mengaku terganggu karena dapat telepon jam 4 pagi, lalu panggilan ditutup. Ya, dia teror, ngakuin teror. Dia ngakuin ini. Jadi apa namanya ke media Kamboja, ke media luar negeri. Jadi dia bilang jam 4 itu dia ditelepon. Jadi ketika diangkat mati. Kan siapa tahu dibangunin buat sembahyang. Iya. Wah. Aduh. Seorang Keisuke Honda dibangunin sembahyang. Nah kita nggak tahu sahur kan bisa Iya, jadi bisa sahur jadi. sahur kan budaya kita Sangat gitu. Jepang Religius kan gitu. Religius sekali. Jadi dia kayak gitu kan ada banyak di negara lain ada banyak kan. Ya tiba-tiba di hotel kan diteror. Iya. Kita nggak tahu itu benar apa enggak kan. Ini siapa tahu saya klaim kita nggak tahu. Nah, di sisi pelatih timnas Indonesia Sintayong marah karena pemain Indonesia gagal memaksimalkan peluang Egy yang sudah dapat peluang one on one setelah dapat umpan Jordi Amat, tapi bola ketinggalan. Itu tadi yang Iya. dibahas di awal kan. Jadi Iya. ada kayak 7 targetnya berapa sih? 7. 7. Tapi ternyata yang gol cuma 2 kan. Dua. Nah, termasuk ini ada peluang. Jadi dapat umpan dari Jordi Amat kan. Betul. Udah umpan lambung lolos tapi bolanya ketinggalan waktu itu si Egy keserimpet ya. Kayaknya Ya gitu. emang keserimpet kok. Jadi udah one on one itu keserimpet bolanya ketinggalan. Nah, aduh itu kalau masuk ya. Ya, Wah. mungkin bisa merubah hasil akhir lah kayak gitu kan. Ya udah pasti bukan bukan mungkin dong. Nah, sementara si Kamboja 2 ya? 2, shot on targetnya 2. 1 gol. 1 gol. Efektif. Jordi Amat jadi pemain dengan total action paling banyak 103,92. Sukses. Persentasenya 89%. Jordi Amat Salah jadi bacanya deh. Jadi total actionnya 103. Betul. Yang sukses berapa persen? Oh, 92. 103,92 FM. FM ya. Request lagi ya, bukan AM ini. Balik lagi di radio 100,92 FM. Kita bahas dari Jordi Amat karena ini salah satu pemain yang sangat disorot Ya, karena betul. apa satu-satunya naturalisasi yang ada di Piala AFF ini kan karena yang temennya yang si Sandy Sandy Walsh Walsh. kan balik ke Belgia. Nah, Jordi Amat itu satu-satunya naturalisasi yang dibawa Sintayong dan menjadi turnamen pertama untuk pembuktiannya apakah Betul. dia layak naturalisasi atau enggak. Tapi ternyata kalau
mungkin dari segi kemenangan kita sangat tipis kan ya. Tapi kalau kita bicara permainan personal, permainan per individu, dia catatannya baik kok. Baik ya. Ya, baik. Dan namanya juga dielu-elukan gitu kan waktu. Gua gitu ya. Lu Jordi. Maksudnya maksudnya tuh di Iya bener Iya. udah dilulukan. Dia bener pengen bercandain aja. sama supporter. Karena dia akurasi passing juga terbaik. 70 kali passing, 90% suksesnya. Wow. 90%. 90% Jadi suksesnya. kan 70 terus 90%-nya berapa? 60-an ya? 60-an. 60 jadi 60 jadi umpan 70 60 sukses. Timnas itu capek kesasaran kan ada juga yang kayak kita nggak nyindir main timnas Enggak. kayak kita aja contohnya pengen umpan ke sana pulang ke sana. Meskipun maksudnya baik saudara-saudara. Orang-orang pengen main full nih minta diganti. Kalau kita ya. Iya benar-benar. Wah, gue capek ganti. Capek, kita nggak Orang kuat. pengen main lama gitu. Susul Fakhrudin yang 73 kali passing dan suksesnya 89%. Nomor 2 setelah Jordi Amat ya? Setelah Jordi Amat Oke. timnas. Expected assist Jordi Amat 0,12, defensive challenges 10 kali. Berarti 70% suksesnya. 70% sih berarti 7 yang sukses ya? 7 Dari yang 10. sukses. Itu artinya apa, kualitas individu ternyata tidak bisa diragukan meskipun mungkin itu kan baru laga pertama karena Ya, laga kedua lawan ya. Brunei dia nggak main kan. Betul. Laga pertama itu biasanya satu ada tekanan, kedua ada rasa canggung, ketiga ya banyak faktor non teknis yang sebenarnya bisa mempengaruhi dari teknisnya udah disiapkan sama Sintayong mungkin. Ya. Oh kamu harus gini. Tapi ternyata meleset kan bisa jadi. Tuh, tapi bahwa dia terbukti ya minimal untuk per individu, catatan individu dia mengalahkan di beberapa. Jadi ada banyak parameter untuk menilai permainan individu. Nah, dia di beberapa parameter yang kita ambil dia paling unggul, artinya ya untuk saat ini masih on track lah ya. Yap. Sesuai harapan lah Sesuai ya. harapan. Sesuai. Sesuai ini juga sesuai dengan track recordnya dia yang pernah main di Eropa. Kan udah pernah main di Eropa kalau maplang Malu lah. Swansea ya, dia mantan Swansea ya. mantan Swansea. Swansea City. Swansea, mantan Rayo Vallecano, Spanyol, Real Betis. Oh iya, terus termasuk setelah kemarin si Jordi Amat mainnya bagus, ada netizen terbelah ya, biasalah orang-orang terbelah. Ada yang katanya nggak lebih baik dari back lokal. Ya. Ada juga yang akhirnya foto-foto waktu dia ngawal pemain-pemain di Liga Inggris bersebaran kan ya. Banyak juga ya terbelah-belah yang wajar. Iya. Ada Pernah yang dia kontak. juga pernah CR. berhadapan dengan Iya, CR. kan? Woi. Aku tadi cuma jangan nyebut itu soalnya. Cuma aku nyebut Nah, itu. iya, waktu dia main di Swansea kan dia pernah berhadapan CR. dengan Manchester United yang ada Bang Dodo. Cristiano Ronaldo-nya. Itu terus? waktu pas sebelum dia hijrah ke Madrid ya kalau nggak salah itu. Ya, terus? Ya, masih Iya, masih muda. terus? Jom. Udah itu dong. Dan dia sekarang akhirnya main di Lagi prime. dengan timnas itu. Iya, karena dia adalah harapannya adalah melalang buana dulu, nyari pengalaman, target terbesar adalah bermain di tim. Iya, gitu. Harus ya tinggal 2 tahun. Gitu kan. Indonesia tuh emang di kiblat sebenarnya, kiblat sepak bola. Maksudnya pemain- Kiblat naturalisasi. Next, tadi kan udah lawan Kamboja. Kamboja. Kita bahas melawan Brunei. Brunei. Yang Oh iya, Brunei. Yap. Skor berapa sih? 7-0. Oh, 7-0 ya? 7-0. Ya. Setengah losin lebih 1. Ya. Itu dikasih korting. Beli setengah losit. Ya udah kasih 1 Iya, lagi nih bonus. Nah, shot on target Indonesia 13, Brunei 4. Soft case. Gua ketularan dia nih kayaknya nih. Software. Pakai F. Gua selalu digadiin samping hitam. Software emang. Aduh. Shoot off target Indonesia Shoot off. 9, Brunei 3. Dan ball possession Indonesia 71%, Brunei 29%. Itu kalau dari sisi statistik 3 aja lah, 3 parameter kita ambil: shot on target, shot off target, sama ball possession. Shot on target pas lawan Kamboja itu kan cuma 7. 7. Pas lawan Brunei 13. 13, artinya naik kan. Ya meskipun secara kualitas dari Brunei lah sama Kamboja yang memang beda, bagusan Kamboja kan. Cuman artinya ya nggak tahu bahwa secara permainan kita meningkat atau gimana ya. Kalau aku melihatnya sih ya masih sama lah dengan yang melawan Kamboja. Cuman kan karena kita bicara akhirnya kita terobati, kita akhirnya menang besar lagi kan setelah nggak pernah setelah 2-1 kan.
21 jadi 7. Terus ball possession-nya kan juga bagus kan. 7. Ball possession naik gak sih? 71%. Dari 53. 53 ke 70 tuh. Berarti Iya. kita sangat dominan dari situ Sangat kan. dominan, Nah, cuma permasalahannya adalah satu di shot off targetnya berapa? 9 9. Pas lawan Brunei. Kamboja Lawan 54. 8. Oh. 8. Oh ya sama lah. 54 shot on target gimana tuh? Banyak banget. Berarti habis lemparan dalam Setrum banget. Dan ini Indonesia menjadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia versus Brunei. Oh, Karena udah ketemu 11 kali plus yang ini kan. Iya. 11 kali kita menang 7, imbang 2, kalah 2 kan. Kemenangan terbesarnya kan Sebelumnya kemenangan terbesar skor 6-0 6-0 di SEA Games 2020. 1989. Ya. Gua SEA belum Games lahir. ya. yang bener mana 2000 berapa? SEA Games. 21 Agustus Iya, 1989. 21 Agustus. gila 6-0 pas gua lahir. 33 tahun ya berarti. 33. Ya. Ya 89 33 tahun. Oh. Tapi waktu ya benar 33. Ya terpecahkan oleh timnas. Dipecahkan oleh Sintayong. Sintayong. Kalau minimal udah pecah rekor lah Iya. satu lagi di Sintayong. Kemenangan terbesar. Terima Pak. kasih Pak Sintayong. Terima Ini kasih Opa ini. ya. Oh Opa ya. Makasih Opa. Nggak usah keseringan ngopi. Opa ini Pasang kamu lambung. laki-laki. Nah, saat itu Indonesia masih diperkuat Jaya Hartono, Heri Kiswanto, Mustaqim, Rulinere, Bongo Pribadi. Ya, Bongo iya kan? pribadi. Bongo Pribadi. Pokok pribadi back, Pokok Mustaqim pribadi. tengah, ada Rulinere, ada Jayatono pernah di Persib itu, Persib. pelatih Pelatih. Persib. Mustaqim sekarang di Persebaya, Pokok pribadi pernah ngelatih di PSIS Semarang, Rulinere pernah di Cewek kalau nggak salah. Terus apa lagi? Heri Kiswanto ya? Ya, Heri Kiswanto. Heri Kiswanto juga pernah jadi pelatih, kalau nggak salah pernah di PSIS Sleman. Ya, waktu itu lagi ya termasuk salah satu yang katanya Mustaqim itu waktu itu memang dalam tanda kutip pernah bilang superstar lah Mega Bintang Indonesia waktu itu. Saat itu Indonesia posisi 3 setelah dikalahkan Singapura skor dengan skor akhir 0-1 di semifinal. Semifinal. Yoi. Nah itu jadi waktu itu kita pernah menang besar tapi ternyata nggak juara kan. Kalah di semifinal lawan Singapura 0-1 kan. Iya, betul. Itu artinya jangan sampai puas karena meskipun menang besar kita pernah kok punya sejarah buruk, pernah menang besar tapi ternyata endingnya wassalam. Tahun 89 juara mana ya? Juara Malaysia. Juara Malaysia. Ya, Indonesia menang Indonesia menang Indonesia peringkat berapa? 3. Indonesia 3. Betul. Lawan? Singapura. Oh, enggak dong, Singapura Indonesia kan menang adu Oh. penalti lawan Thailand. Lawan Thailand. Oh. Skornya berapa? Enggak ada ya? 98. 98. Nah, Bapak anunya 1-1 terus kemudian adu penalti kita menang lawan Thailand 98. 98. Dan Dan balik juaranya tahun itu SEA-Games-nya 89. Adu penaltinya 88. 98. Juaranya Malaysia. Juaranya Malaysia, peringkat 2-nya Singapura ya? Singapura. Terus Indonesia peringkat 3, Thailand 4. peringkat 4. Tuh hati-hati Pak Taeyong ya. Kita manggilnya Opa. aja Oh, Opa. iya, ada Opa. Opa Taeyong. Opa Sin. Pecah rekor waktu itu menang besar tapi wassalam. Rotasi Sintayong lawan Brunei berhasil meskipun di atas kertas Indonesia memang diunggulkan Bahrudin, Marcelino, Jordi Amat. Indonesia menang. Oh, jelas 10. Oh iya, Indonesia diunggulkan. Iya, titik. Ya, di atas kertas Indonesia memang diunggulkan gitu kan ya lawan Brunei Darussalam. Kita kemarin udah bahas juga, jadi ada maaf ya dalam tanda kutip kita merem udah pegang 2 dulu kan lawan Kamboja, Iya. lawan Betul. Brunei dan Betul. terbukti kan. Betul. Nah ntar lawan Filipina sama lawan Thailand. Thailand. Nah paling nggak kita udah dapat 6 poin dulu kan dari 2 pertandingan, 6 poin, golnya 9. 9. Kemasukan 2, kemasukan 1 ya? Kemasukan 1, artinya ya masih oke lah karena apa ya itu tadi seperti yang kita prediksi kita sudah minimal dapat 2 dulu lah, kemenangan 2 Iya. dulu baru ntar kalau misal lawan Thailand sama Filipina itu kan penentuannya. Betul. Tuh. Tapi ada satu pemain yang dari Brunei itu yang cucunya atau Bolkiah siapa itu coach yang Nah, main di kaya Thailand. banget yang katanya itu Iya. adalah pemain, jadi pemain yang memang kaya tapi dari sananya. Iya. Bukan kalau CR itu kan Turunannya. kaya memang dari Kerja kerasnya. kerasnya. Itu dia main di Thailand. Messi kaya nggak ya? Messi ya nggak tahu ya. Tapi
Pasti lebih tinggian Cristiano Ronaldo karena sekali posting Instagram Ronaldo bisa menghasilkan 30 sekian miliar. Sekali posting Instagram loh itu bisa dapat 30 sekian miliar. Bacan rekor juga ya di Instagram ya. Wow, itu dia orang terbanyak followers di Followers Instagram. terbanyak. Messi agak sedikit di bawah Ronaldo lah. Iya. Jauh. Berarti pemain terbaik itu dari jumlah follower. Berarti kalau juara Piala Dunia nggak terbaik. Nah, Piala Dunia juga sekarang banyak orang yang mau itu rematch loh. Karena banyak yang tidak puas atas kepemimpinan wasit kayak gitu. Ada yang orang Prancis pada petisi. Jadi Tapi kan dibalas sama Argentina juga. Wah, Argentina saya nggak terlalu ngikutin karena nggak Berarti terlalu diulang ngikutin lagi sih. nggak nih kira-kira? Nggak apa-apa. Jadi kan masih ada semangat kan? Iya. Ditarik. Kita balik ke Kamboja, jadi si Taeyong sudah menerapkan rotasi karena ya itu tadi kita kan pertandingan akan menghadapi 4 pertandingan di fase grup kan. Betul. Fase grupnya ada 5 tim kan, dan kita menghadapi 4 pertandingan. Jadi memang pinter-pinternya untuk mengatur kedalaman skuadnya. Nah, Betul, pelatih ya itu ya. Ya, itu tugasnya pelatih. Udah ada beberapa pemain yang waktu main lawan Kamboja tapi nggak main lawan Brunei. Iya. Siapa aja? Si Farudin kayaknya nggak main deh. Farudin nggak main, Jordi Marcelino, Jordi Amat, Ya. Ricky Kambuaya gitu Ya, kan. si Farudin itu back nggak main, Jordi Amat juga back nggak main, Marcelino Ferdinand nggak main, Kambuaya. Ricky Kambuaya juga nggak main ya. Tapi itu kan bagian, dan ada beberapa pemain yang ketika main diganti di tengah itu bagian dari rotasi Ya, aja, bagian dari toh udah menang juga. Kan ibaratnya kan kalau menang 1-0 ya dapat 3 poin juga, meskipun Ya. nanti Beda selisih gol. beda selisih gol juga dihitung juga. Termasuk super sub itu tadi si Mark Klok. Super sub itu. Marco. Nah, katanya jadi gini, ada asumsi yang mengatakan bahwa sejak ada Jordi Amat, Mark Klok lebih enak tugasnya. Nah, karena ya nggak terlalu ngoyo, jadi Ya. lebih leluasa untuk mengeluarkan kreativitasnya, Betul. untuk mengeluarkan kemampuan umpan-umpannya. Ya kita nggak tahu kan. Itu Super sub ya kan super sub. kan pernah jadi starter. Ya pernah waktu pas lawan apa itu Kamboja ya. Kamboja starter, cuman ya si super sub yang lawan Brunei kemarin. ya kan emang rotasi. Iya, betul sekali. Kemudian nih, lanjut ke pertandingan berikutnya nih. Yang Indonesia itu ditunggu-tunggu nih. yang paling ditunggu-tunggu ini ibaratnya kayak ujian sebenarnya Sintayong lah. Gitu kan ya, di babak fase grup dia harus berhadapan dengan Thailand. dua, maksudnya itu raja gitu, raja Asia Thailand gitu. 6 kali kan? Hah? 6 kali kan? 6 kali gitu kan. 3 Juara. 3 runner up. 3 runner up. Jadi udah 13 kali, 6-nya di Thailand, 3-nya runner up-nya di Thailand juga. Betul sekali. Jadi Raja Asia Tenggara. ya raja Asia Sawadee Tenggara. Cup. Sawadee Cup. Ya meskipun kemarin ini sempat heboh juga ini Thailand itu, ngomong-ngomong Thailand itu waktu Oh, pas iya. adu drag nih. Drag Aduh, race. meskipun agak sedikit pendek tapi masuk Beda match nih. masuk Ya. ke squad lah. Nah, tapi masuk ada ke yang- squad. ada Ini yang masuk ke ngebahas squad kayak gitu, kan Bang. ya. Betul. Jadi di Thailand drag race-nya kalah, Nah, supporter timnas bolanya bikin juga, meme jadinya. bolanya harus menang Indonesia. Kita Kalau tunggu bolanya Thailand. kalah, dangdutnya harus menang. Dangdutnya liga dangdut gitu kan. Kayaknya dangdut sih nggak perlu diomong. Apa Piala AFF kalah kita balas jadi liga dangdut gitu kan. Dan kita kemarin udah kalah ya. Girayut. Yang balap di Sentul ya? di Thailand. Di Chang. Di Thailand ya? Ya, Brigham, Chang. Terus Chang. Dia tak kalah selisih meskipun timnya namanya apa sih? itu Technotuner. Technotuner sama Technotuner. lawan Airborne. Air One. Katanya dalam tanda kutip curang. Air Iya. Non. Nah, Ya. dia iya lagi. Emang curang, Pandang cuma kutipnya waktu itu fase pertama sih menang. curang, diduganya curang. jadi Sisanya, ya. ada dua pertandingan di situ Ah. dan yang di kelas 600 cc-nya di kelas 600 meter Meter. itu menang Indonesia, cuman beda negara kalau nggak salah deh. Enggak, tetap Thailand. Cuman Philippines di situ tulisannya sih. Oh ya, oke. Lanjut, next song. Nah, kita mau bahas Penjara dia 103,92 next FM. match gitu kan ya, next match. Nah, Indonesia, Thailand berada di peringkat 111 FIFA gitu kan. Berapa? 111. 111 FIFA. Seberapa? Aduh. Kemudian Indonesia berada di peringkat 151. Gitu kan ya, selisihnya cukup 20, 40. Lama deh. Jauh banget gitu kan, makanya Biasa. Jauh. Ini
negara kita ini. Oh iya, maksudnya Jauh aja. ya, jauh aja. Jauh aja. Indonesia lu peringkat dengan Thailand di FIFA itu jauh kayak Ya. gitu kan ya. Indonesia memasukkan 9, kemasukan 1, Thailand memasukkan 9, kemasukan 0 gitu kan ya. Oh, berarti Jadi masuk clean sheet ya? Clean sheet. Thailand. Oh iya, dia kan lawan Filipina kan menang. Iya. Terus sebelumnya kan lawan Brunei juga menang juga kan. 5-0. 5-0. Terus tadi kan yang lawan Filipina 4-0. 4-0 kan main nih. Nah, Seru itu nih. makanya kita harus termasuk kalau misal poin sama nanti akan dihitung dari selisih gol juga kan. Betul. Makanya hati-hati jangan sampai kebobolan dan kalau ada peluang ya dimaksimalkan. Harus itu. Iya, jangan sampai Mablang gitu. Mablang, repot. Aduh, repot. Sian Negara yang Eropa. kita pertanyakan waktu itu, Indonesia lawan Kurakau. Oh, Kurakau. Itu Iya. kan yang bikin Iya. kita di 150-an itu. Betul. Iya, betul. Lawan Kurakau ya. Kurakau. Waktu itu termasuk yang 2 kali match kan itu kan? 2 kali 2 kali match di Bandung sama di Bogor. Bandung sama Bogor ya. Indonesia menang dua-duanya. Nah, koreksi itu enggak apa-apa, kita koreksi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai. santuy. Kita butuh masukan. Yo, Curacao. lanjut. Nah, Terasil Dangda harus diwaspadai nih. Ya. Sudah cetak 3 gol, lawan Brunei 1 gol, skor 5-0 dan lawan Filipina 2 gol dengan skor 4-0. Jadi lawan Brunei 5-0 ya? Ya, 5-0, dia nyetak 1. Iya. Terus lawan Filipina dia cetak 2 gol, 2 gol, hasil skor- akhirnya 4-0. Nah, kita juga mau ngoreksi Ya. kemarin waktu kita debat kan ya. Ternyata masih Katanya main. Ternyata masih main. Umur 34 kirain kita kalau 34 kan mau udah bumbu-bumbu gitu Udah udah dong. ya ternyata CR juga 3. Aduh, panjang. 37 37. masih main. Masih main. Masih, tapi kan besok ini apa namanya CR itu set ending. ini ya nggak apa-apa lah. Iya, Masih Jadi ada. Messi adalah cintanya semua klub sepak bola, sementara CR sedang merasakan Iya. duka. Ya. Aduh, Messi masih di Eropa. CR di mana? Arab. Ada. Yang penting mah duit, pokoknya dah. Gitu Gitu kan. termasuk ini kan untuk apa namanya untuk Piala Dunia 2030 kan untuk bidding kan jadi Yoi. ambasador kan. Betul sekali. Duitnya banyak banget dong. Kan main pokoknya mah dah. Dia Lanjut. bangun tidur dapat duit. Iya ya. Kita bangun tidur ileran. Mau tidur mikirin, aduh, Hujan lagi di luar. apaan ini? CR tuh gitu ya kayak foto gitu nggak ya depan kamera tuh ini KTP ku. Ya enggak dong, Bos. Aduh. Kita sampai terus-terusan. Ngerasa, aduh, ngerasa. Halo. Dangda. 2 kali lawan Indonesia di final Piala AFF di tahun 2016 dan 2020. Dua-duanya dimenangi. 2 kali final, 2 kali menang. 2 kali final lawan Indonesia, 2 kali menang. Itu 2 kali Menang menang. Iya, betul. 2000 berapa? 2016 dan 2020. 2016 skor berapa agregatnya? Ada skornya nggak? Ada Ada gimana? Pada 2016 Thailand menang agregat 3-2. Leg Indonesia di leg pertama Indonesia menang 2-1. Kemudian leg kedua Thailand menang 2-0. Menang 2-0. Ya. Oh iya. Terus Betul sekali. cetak 1 gol. Kemudian Dia cetak ya? Cetak. Denda ya. Dangda. Jangan buru-buru. Tilang. Aduh. 1 gol. Di leg pertama jadi top skor dengan 6 gol. Dan dia berarti sudah bawa negara juara. Betul 2 kali. Enggak pas 2016 kan? Ya. 2018 ya? 2016 2016 dan terus 2020. nah 2016 dia bawa juara top skor Top Top skor skor dengan 6 6 gol. gol. 6 gol terus Udah. 2020 2020 Thailand menang agregat 6-2. Yep. 62. Oh yang pertama Menang kalah? agregat. Oh iya yang Menang agregat. Menang agregat. Leg pertama Thailand menang 4-0 dan leg kedua imbang 2-2. Ya. Dangda jadi top skor juga nih dengan 4 gol. Bukan main. Dangda itu udah 4 kali top skor loh 2008, 2012, 2016, 2020 ini emang legend. Termasuk pemain tertua di AFF bukan sih ini? Di 34 ya? Iya. Sama Farudin kok mana? Enggak ya, Farudin lebih muda ya? Iya, Muda, kayaknya muda. beda Farudin setahun. itu sekarang sebenarnya Madura United. Iya, Madura, captain dia. Pernah Persija juga kan ya? Ya beberapa match doang kayaknya. Terus habis itu dia pindah ke Madura United. Nah, si Terasil Dangda itu umur 34 tahun dan dia top skor sepanjang masa di Piala AFF. Wah, ayo pecahkan. Dan dia juga sekarang udah nyetak 3 gol. Iya. Kan main. Bisa tambah lagi. Bisa, nah, kemungkinan. Kan masih ada 2 match 2 match di di fase fase grup. grup. Dangda pernah trial di Manchester City pada 2007-2008.
Saat ini top skor ketiga Thailand dengan 58 gol dari 118 laga. Di bawah Klatisuk Sinamwang yaitu dia ada di 134 laga dan 71 gol. Ya jauh juga untuk nyusul ya. Dan Piapong Pueon Itulah namanya lah. di 100 laga. Dia kemarin senengnya kayak dia pas ngomong habis semifinal siapa tahu lolos perempat final. Dia mau ketawa dulu loh. Terus dia mikir kan perempat final dulu baru semifinal ya. Lompat pala. Kiatisuk Sinamwang ini Cristiano Ronaldo-nya Thailand. Thailand lah. Kiatisuk Top Sinamwang. Dia juga caps terbanyak 100 berapa sih? Caps 34. 134. 134 gule 71. Berarti yang main ngegulin kan? Main, Ya. itu kan berarti setengahnya sendiri lebih ya? Iya. Main, ngegulin. Terus yang kedua, ini agak susah, yang kedua siapa? Piangpong Piapong Pueon, itu berapa golnya? 70 dari 100 laga. Ya. Jadi 100 laga, itu 0,70-an ya? Ya, jadi lebih Kalau secara persentase lebih bagusan Lebih Piapong bagusan, siapa? ya. 70. Susah banget sih namanya? Piapong Pueon. Piapong Pueon. Pueon. Nah, si Terasi Dangda itu memang salah satu dulu adalah mutiara di Thailand. Waktu itu termasuk ketika Thailand masih dikuasai oleh Sinawatra, ya kan. Jadi waktu itu dia kan pernah punya Manchester City itu. Dia pernah trial di situ, di mana di Manchester City juga pernah di Grasshopper, tapi cuma trial doang. Minimal kan ya udah trial udah di tim Eropa udah mindsetnya udah Eropa. Betul. Udah pernah merasakan mindset Eropa. Ini balik lagi ke mindset sebenarnya. Betul sekali. Tapi jangan salah, di sini juga timnas punya Jordi Amat. Asik. Bisa jadi solusi mengatasi Dangda. Wah, sama-sama dia udah pernah, ya si Dangda udah pernah trial, kalau ini pernah main. Iya, pernah ngawal siapa? Cristiano Ronaldo. Solusi mengalahkan siapa? Dangda. Pengalaman main di Eropa, Spanyol, Rayo Vallecano, Swansea City dan Real Betis bisa menjadi pengalaman. Betul. Ya. Minimal udah terbukti di laga pertama waktu lawan Kamboja. Kamboja. Orang kita nggak kalau pakai orang awam boleh nggak sih? Boleh ya. Misal Boleh. orang awam melihat Jordi Amat mainnya nggak bagus, tapi kalau dibedah secara per statistik itu kan bagus juga. Bagus. Iya, kan kalau misal kayak kita nggak usah nyebut orang awam deh. Aku ini ya, kata kita ini kan melihat Jordi Amat gitu amat sih mainnya, tapi kalau kita bicara statistik ya bagus juga. Satu individu ya. Pengalaman kan berbicara kan. Oh iya, apalagi pernah mengawal itu tuh. Jordi. Kan ya itu tadi maksudnya ini kan pembuktian bahwa dan Jordi Amat masih 30 tahun kan. Si Dangda 34 tahun. Cuman ya kita nggak tahu, ada orang yang umur 34 juga masih juara dunia, 35 juara dunia. Sebut nama nggak? Nggak usah ya. Ada yang katanya 37 ini adalah last chance. Yo, Last child. Wajar bila saat ini Last child kuiri pada Messi. Itu ada juga, artinya bahwa ya itulah, ini pertarungan antara dua pemain yang pernah di Eropa. Jadi yang satu memang trial doang, yang satu yang nggak main lah, minimal main pernah ngawal beberapa. Kan kalau misal main di Dapat duit ya. ya di Rayo Vallecano, Real Betis ya, pernah ngawal Messi, David Villa. Ya. Itu jawabnya Dangda atau probation. Puyol. Mantap. Iya dong. Kapten legendary. Iya. Jordi Amat back, Puyol back. Enggak ketemu. Pas corner. Siapa tahu. Oh iya, lu ngapain yo? Puyol ketemu juga kita nih. Dan si Jordi Amat juga mengakui kalau misalkan dia kan pernah berhadapan dengan Messi, pernah berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Dan yang paling hebat itu diakui si Jordi Amat adalah Cristiano Ronaldo. Iya dah. Nah, iya. Itu yang ngakuin Jordi Amat. Jordi Amat itu maksudnya guys Itu yang ya. pemain profesional ya. Oh iya. Apalagi kita ya. Kalau kita ngakuin CR belum CR ya. Terserah ke kalian itu. Jordi Amat. Jordi Jadian mat. Jordi Amat. Jordi Jimmy Amat gitu kan ya. Tapi ya Piala masih ini namanya. Besok main di mana sih lawan Thailand? Di sini. GBK. GBK ya. Pas lawan Brunei penuh ya? Lawan Brunei tadi penuh. Lawan Kamboja. Kamboja ya. Kamboja yang ring bawah doang ya? Ya, karena ring itu tengah tadi ya? kapasitas Ya. penontonnya juga. Oh iya. Bisa Benar. kurangi. Oh itu sempat ada ini loh yang banner itu Banner, ditarik. ya. Oh. Ditarik kan? Oh iya, aduh.
Gimana masalah itu? Kalau kita hukumnya award gimana ya. coach? Kalau kayak gitu coach? Kan ini kita sebenarnya hukum. Ya, Yang nanya ke Ustadz ya? hukum itu ada di FIFA itu kan punya peraturan. Oh iya. Enggak, kalau yang biasanya berkaitan dengan kan ada namanya kick out politik from football kan gitu. Cuman kan itu kan bentuk kepedulian. Simpati. Iya. Kan banyak juga waktu itu kan yang pas ada saudara-saudara kita wafat ya gara-gara tragedi Kanjuruhan kan ada juga yang Bayern Munchen kan Bayern Munchen. iya gitu kan iya kan Di Bayern luar Munchen. negeri aja nggak apa-apa. Ya terus Iya. pada mengerikan cipta banyak banget Iya, kan. Terus betul. pada apa namanya klub luar negeri pada posting di medsosnya duka cita. Iya. Hampir seluruh sih yang mengucapkan. Ya, dan Cukup ya. sekarang di tim di Indonesia Aduh. sendiri yang jadi maksudnya TKP-nya lah, TKP-nya dilarang justru. Kalau Ini itu ada awat ini. kalau itu foto caleg baru lu copot tuh. Itu. Aneh soalnya. Itu sebenarnya mengingat bahwa kasus ini belum selesai. Iya, Loh, maksudnya tidak jelas ada sepak bola sebanding harga nyawa. Betul. Artinya Harusnya meskipun itu apalagi ini 100-an lebih ya. Satu Iya. aja pun tidak sebanding dengan Iya. sepak bola satu nyawa kan. Betul, apalagi 130 Dan kita nggak tahu loh sekarang kasusnya sampai mana kan. Iya. Tapi tagar usut tuntas tragedi Kanjuruhan masih terus Menggema masih ada lah ya. terus menggema di medsos. Terus teman-teman yang di Malang juga masih bergerak. Cuman ya itu tadi bahwa kita kasusnya sampai di mana terus akan seperti apa. Toh liga malah dijalankan. Iya. Ya kita tahu lah kebijakan-kebijakan. Tadi juga di Brunei ada kayaknya tulisan kayak gitu deh. Ada ya? Ada. Pas supporter Indonesia penuh tuh. Tapi nggak dicopotin ya Nggak. kan? Supporter Malaysia malah nyanyi ojo dibanding gitu. Hak cipta lah. Sebelah mulu. colong lagi. Ya kan sebelumnya kan beberapa chance bukan anthem ya, chance lah. Chance di chance sama anthem kan beda. Chance di tim-tim Indonesia dinyanyiin sama Ultras Malaysia. Ya sekarang udah dibanding. Terus kemarin kan sempat ada yang banyak sampai ada di medsos rame itu katanya pemerintah Malaysia resah karena anak mudanya lebih paham bahasa Indonesia daripada bahasa saya. Udah mending gabung aja bro, sini daripada ngaku-ngaku Kita bikin persemakmuran aja ya. Iya. Ya, kan ada tuh persemakmuran Iya, ya. betul. Jadi kita apa namanya Nusantara, Great Nusantara. Gitu. Kan Iya. ada Great Britain kan ya? Iya. Great Britain ada. Tapi ya terima kasih buat yang udah nonton lah. Terima kasih masih. Terima kasih, Karena terima kasih, pribadi ya, terima kasih, terima kasih. masih menyuarakan bahwa memang itu harus diusut sampai tuntas. Usut tuh, iya, tuntas, pasti. Ya. jangan sampai hilang di Hashtag. jalan lah. Hashtag. Karena kan apapun itu memang harus ada. Enggak tahu yang bertanggung jawab sekarang nggak ada juga. Iya. Yang Jadi mundur abu-abu kan sekarang kasusnya. Yang jadi mundur kan abu-abu. ada kan? Yang mundur kan jadi nggak arsip. Iya. Yang mundur siapa? Harus bertanggung jawab siapa yang mundur? Ya dulu sempat Tersangka. tersangka ada beberapa orang lah gitu kan. Cuman ya kita nggak tahu kasusnya sampai mana gitu kan ya. Yalah. Yang mundur malah penanam padi. Waduh. Iya benar. Tapi itu kalau Malah rambut saya. memang itu sama aja kalau misal yang pekerjaan yang nggak pernah maju itu petani, Iya. iya kan? Mundur. Sama pemancing. Oh iya, pemancing mundur ya? Mundur. Nggak pernah maju ya? Nggak maju. Nanti dia nyungsep ya. Iya, sama kayak ini pekerjaan yang malu-maluin apa? Kuli kan ya? Oh iya, Malu-maluin. malu. Kalau nggak malu-maluin, mager. Iya, padahal. Malu makan. Ini jokes ini loh. Iya, Jok. Balik lagi kita dukung timnas nih, Yes. Loncengan. Jadi untuk kalian nih kira-kira berapa skor yang akan nanti Indonesia dapatkan? Yakin banget loh. Yakin Iya. Biasanya kita Langsung ya. Oh, kalau sekarang kayak di saya langsung ya. Sering banget kan kita Sering. ketemu Thailand dan Sering ini kan musuh bebuyutan, Iya. musuh yang nggak bisa dipandang sebelah mata, kekuatannya beda dan Thailand adalah raja Asia Tenggara. Betul. Kita juga pernah jadi macan Asia Tenggara. Salah satu yang sering banget dibanggakan adalah kita pernah mau lolos Piala Dunia, lolos Olimpiade. Ya dulu. Ya dulu. Tapi kan kita bicara sekarang Iya. bahwa masa lalu ya biar masa Ya, lalu. bisa menjadi sejarah lah. Ding. Yuk bisa lah, yuk bisa. Yes. Yuk, bisa. Dan balik lagi seperti kata Ronald Imut jangan apa? Jangan terbelenggu masa lalu. Satu lagi jangan jatuhkan Jangan orang. menjatuhkan orang yang sedang berjuang. Itu dia yang Oh tapi ini kalau misal ini juara itu bagus banget loh. Oh. Momennya bagus. Oh, sedang- cakep. Nggak tahu ya maksudnya. Ini pasti tidak akan bisa mengobati Makin, luka orang-orang. makin banyak politikus yang Iya. masuk. Oh ya. Apalagi 2020. Ayo, safari. Tiba-tiba apalagi yang itu ada lagi tadi makin sini udah lah. Aduh. Jangankan timnas juara, Argentina juara juga begitu. Tapi ketumnya ada loh, ketum Argentina PSSI itu nggak yang
lebay bikin ngakak-ngakak itu enggak, tapi ada juga ketum federasi sepak bola mana bukan Indonesia. Bukan. Ada yang malah ngangkat piala bukan Indonesia loh ya. Pemainnya digeser. Bahkan sampai yang U16 juara itu kan ketumnya malah naik. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Enggak, itu kita lagi ngomongin Salpe. Kemenangan keberhasilan itu ya bukan federasi. Dia itu udah punya pemain. Iya. Yang berjuang. Ya udahlah biar dinikmati pemain aja. Toh banyak juga yang kritik kalau misal maaf ya timnas nggak baik, pemainnya dikritik kan. Giliran menang juara nomor 1 mangkat piala apa? Bukan Indonesia, bukan. Ini ketum Salbe. Salbe. Iya. Aduh. Negara bilang itu kan belakang. Itu ada loh gitu loh, itu kan ibarat kita udah menang lomba karo ketua RW-nya Iya. Menang taruh. Kita kan lomba balap taruh jatuh beset ya kan piala ini. Bukan Indonesia, bukan. Kalau Bapak Indonesia Bagus. Yang belakang pokoknya. Yang belakang. Enggak malu ya. Kuli samping gua enggak malu gitu maksud gua. Melester. Enggak malu kuli belakang ini gua. Ya. Gimana maksudnya nih? Gimana nih dukungannya buat timnas? Skor nih. Ya gimana prediksinya coach? Ya 1-2 aku terakhir. Aku dulu deh. Aku imbang 1-1. Imbang 1-1. 1-0 Thailand dulu, 1-1 Indonesia. Gue imbang 2-2. Dua-dua. Ah, diserang kali. Dua-dua. Kau Dua-dua berapa dulu? Dua-dua. Satu. Satunya siapa dulu? Satu Indonesia dulu. Indonesia terus Thailand, terus Thailand lagi, terus Indonesia. Oh berarti kita comeback. Oke, Kalau dramatis ini terakhir ini. ini kalau hanya prediksi ya 3-1 untuk kemenangan Thailand. 3-1 Thailand. Enggak, 1 untuk kemenangan. Pesimistis lu kayak De Bruyne. Satu babak pertama 2 gol, di babak kedua 3-1. Tapi Iya, 1-0 berapa? 1-0 kan. 2-0 babak pertama. Katanya babak pertama 1 gol. Enggak, babak pertama 2 2 gol. gol Thailand. 2 gol Thailand. Nah, babak yang kedua Indonesia 1 gol, kemudian Thailand. Berarti 2-0, 2-1, 3-1. Betul sekali. Aduh. Kalau dari gua 1-0 buat Indonesia. Amin. Menit terakhir 89. Enggak 88 lah. Beda semenit doang. Enggak lahnya yakin banget anjir. 88 itu. Iya. Karena kita punya keuntungan didukung di Iya. Ramaikan GBK. Yuk. Pasti rame sih itu. Ramaikan. Kita biasanya kan trennya gitu kan. Kalau Iya. pas menang. 70 ribu tiket yang dijual 50 ribu kalau nggak Iya. salah ya. Kan kapasitas kita kan bersih 70 ya. 80. 80 dijual 40 ribu kan. Ya, 50 sekitar 50 ribu. Ya, segituan Cuman 40 dapatnya sampai Indonesia 50. 40-an. Iya. Oh karena ketambah dari sana. Iya. Ya. Nah, Datang nggak itu? Kita bakal live Ada di apa sana GBK nanti. Enggak, supporternya sana. Kayaknya sih dapet. Datang nggak? Datang 1 tribun paling. Rata-rata kan begitu paling 1 tribun GBK kan gede. desekat lagi. Takut. Ya. Ya, Gimana sih ya. nih menurut Kevin Paul nih? Ya, tulis di kolom komentar dan abis itu like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke grup-grup kalian, dan subscribe YouTube channel GNP.co. Nah, bagi kalian juga download aplikasi Genpi.co di Play Store dan App Store karena Genpi.co Tahu kamu banget. Ramaikan hashtag Indopride. Indopride.